Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat dan tetap semangat untuk belajar ya, meskipun kita belajarnya online ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali lanjutan dari bab fungsi logaritma. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas tentang konsep dasar dari logaritma, maka yang lanjutannya ini adalah sifat-sifat dari logaritma. Nah, nanti di materi ini kita akan mempelajari macam-macam sifatnya, kemudian pembuktiannya dan contoh-contoh soal serta pembahasannya. Baik, KD, kompetensi dasar dari materi ini adalah mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian dari fungsi eksponen dan fungsi logaritma dengan menggunakan satu satuan. Ya. Indikator yang ingin dicapai adalah memahami bentuk aljabar yang memuat bentuk logaritma dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, di pembelajaran sebelumnya pada konsep dasar logaritma, kita memahami bahwa logaritma itu adalah inverse ya dari pemangkatan, kebalikan dari pemangkatan. Sehingga ketika kita ingin mencari nilai logaritma, sebenarnya kita mencari pangkat dari sebuah bilangan pokok. Ya. Nah, untuk mencari nilai suatu logaritma, sebenarnya kita bisa secara langsung mendapatkan hasilnya pakai tabel logaritma namanya. Tapi saat ini tidak semua orang punya tabel logaritma itu. Sehingga kalau kita tidak punya, gimana kita mau nyari? Pakai tabel-tabelnya kita nggak punya gitu ya. Maka untuk menentukan nilai sebuah logaritma, kita bisa menggunakan cara yang lain yang lebih praktis dan mudah, yaitu dengan menggunakan sifat-sifat dari logaritma. Ya, nah, sifat-sifat itulah nanti yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Baik, kita mulai. Bentuk umum dari logaritma yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu adalah seperti ini ya. Ada kalau bentuk eksponen dinotasikan dalam bentuk logaritma menjadi ini ya, a pangkat x sama dengan b sama dengan a log b sama dengan x. Jadi pangkat pada bentuk eksponen itu di logaritma menjadi hasil ya, syaratnya. Nah, kemudian di sini juga ada rumus identitas logaritma. Ada 3 identitas logaritma. Kemudian ada pada sifat-sifat logaritma ini ada 10 sifat, mulai dari sifat perkalian, pembagian, pemangkatan, dan pengembangan dari sifat perkalian dan pembagian itu sendiri. Ya. Kita mulai ya. Pembuktian sifat-sifat logaritma. Yang pertama adalah pembuktian identitas logaritma. Tadi ada 3 sifat identitas logaritma. Sebenarnya mudah pembuktian identitas ini ya. Kita tinggal ubah saja bentuk identitas logaritma ini ke dalam bentuk eksponen ya, maka sudah bisa dibuktikan. Nah, contohnya ini a log a pangkat n sama dengan n. Kita buktikan dengan mengubahnya menjadi notasi pangkat menjadi a pangkat n sama dengan a pangkat n. Ini hasilnya adalah ini pangkatnya ini ya. Logaritma itu kan adalah hasil pangkat dari bilangan pokoknya ya. Demikian juga dengan 2a log a sama dengan 1. Ini kalau ubah ke bentuk eksponen menjadi a pangkat 1 sama dengan a log 1 sama dengan 0. Kalau diubah ke bentuk eksponen jadi seperti ini ya, a pangkat sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah pangkatnya ini ya, 0, 1, n. Nah, sekarang pembuktian sifat logaritma yang pertama ya. Yang ini tadi ya. A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, pembuktiannya dari mana? Seperti ini. A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Bagaimana pembuktiannya? Bentuk A log B dengan A log C ini kita misalkan. Jadi A log B itu misalnya n dan A log C itu sama dengan m. Ya. Kalau diubah ke bentuk eksponen menjadi ini ya, a pangkat f sama dengan b, ini a pangkat f sama dengan c. Tuh. Nah, kalau di rumus awalnya A log B
kali C, ya, B dan C nya kita masukkan dari permisalan tadi, ya, B kali C berarti kan A pangkat N dikali dengan A pangkat M. Nah, B dikali C sama A pangkat M dikali dengan A pangkat M. Nah, bentuk eksponen seperti ini apabila dua bilangan pokok sama pangkatnya, ya, bisa dijumlah, ya, digabung. Nah, sehingga B dikali C sama dengan A pangkat M ditambah dengan M. Nah, bentuk eksponen ini kalau kita notasikan atau kita tuliskan dalam bentuk pangkat, bentuk eksponen, ya, maaf, ini jadi A log B dikali C sama dengan N ditambah dengan M. N-nya tadi adalah A log B dan M-nya tadi adalah A log C, sehingga bentuk ini kalau kita notasikan secara lengkap menjadi A log B dikali C sama dengan B A log B ditambah dengan A log C. Jadi terbukti di sini, ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh. Sederhana karena A2 log 4 ditambah dengan 2 log 8. Jadi bisa kita lihat kalau bilangan pokoknya sama ini, A sama dengan A, maka bentuk penyebelahannya bisa diubah menjadi bentuk perkalian. Jadi nilai logaritma yang akan dicarinya itu nanti bisa kita perkalikan. Jadi sehingga di sini, ya, 4 ditambah 8-nya jadi 2 log 4 dikali 8, maka 8 32, log 2 log 32 sama dengan 5. Nah, 5 ini nanti bisa baru sudah ada pembahasan, ya, tidak secara detail tidak apa-apa. Nah, tinggal diubah aja ke bentuk eksponen dengan 2 pangkat berapa sama dengan 32. 32 ini jadi 2 pangkat juga. Kan 2 pangkat 5 sama dengan 32 dapat 5, ya. Nah, contoh yang kedua, 5 log setengah ditambah 5 log 50, ya, bilangan pokoknya sama-sama dengan 5, maka nilai logaritma yang dicari bisa dikalikan menjadi setengah kali 25, setengah kali 50, ya, hasilnya 25. 5 log 25 sama dengan 2. Itu untuk pembuktian sifat yang pertama dan contoh soalnya. Kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat pembagi logaritma. A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Ya, bagaimana pembuktiannya kita lihat di sini, ya. Jadi A log B dengan A log C kita misalkan. A log B itu N, A log C itu adalah M. Kalau dinyatakan dalam bentuk eksponen, ya, jadi seperti ini. Sehingga B per C itu sama saja dengan A pangkat N dibagi dengan A pangkat M. Nah, bentuk pangkat dengan bilangan pokok yang sama apabila dibagi seperti ini, maka dia menjadi, ya, pengurangan, ya, A pangkat M dikurang dengan M. Nah, bentuk eksponen ini, bentuk pangkat ini kita nyatakan dalam bentuk logaritma jadi seperti ini, ya. A pangkat B per C sama dengan N dikurang dengan M. N-nya tadi siapa? Kita masukkan bahwa N-nya itu adalah A log B, M-nya itu adalah A log C. Sehingga bentuk ini kalau secara lengkap kita tulis jadinya ini. A log B per C sama dengan A log B dikurang dengan A log C. Ya. Kita masukkan hasil pemisalan tadi. Jadi terbukti nih, apabila nilai logaritma yang mau dicari itu bentuk pembagian, ya, maka kita ubah ke bentuk pengurangan, ya, dengan bilangan pokok yang sama. Jadi, contohnya seperti ini nih. Sederhanakan 7 log 217 dikurang dengan 7 log 31, ya. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama, bentuknya pengurangan, sehingga nanti bisa diubah menjadi 217 dibagi dengan 31, ya, log 7. 7 log 7 adalah 1. Begitu juga dengan contoh yang kedua ini, ya, 0,05 tinggal dibagi saja dengan 5, 0,01. Nah, 0,01 adalah min 2. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang ketiga, sifat perpangkatan. A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Kalau kita memahami bentuk rumusan ini, sifat yang ketiga ini, kita melihat bahwa untuk A log B tidak ada perubahan, ya. Nah, N-nya ini sebagai pangkat dari B ini diturunkan saja ke depannya, ya, jadi N dikali dengan A log B. Begitu. Nah, pembuktiannya bisa dilihat di sini. Jadi pada sifat 1 logaritma, sifat penjumlahan, kalau ada bentuk seperti ini, ya, A log B ditambah dengan A log B, maka hasilnya menjadi A log B dikali B, ya. A log B kali B, B kali B, B pangkat 2, ya. Nah,
A log B ditambah dengan 1 A log B itu kan sama saja dengan ini ada 2 A log B. Begitu ya. Nah, ternyata A log B kali B kan sama dengan A log B pangkat 2. Berarti ini 2 kali A log B sama dengan A log B pangkat 2. Begitu. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa ini ya A log B pangkat 2 itu sama saja dengan 2 dikali A log B. Ini cara yang sama juga bisa kita lakukan seperti itu ya. 3A log B sama dengan A log B pangkat 3. Sehingga bisa disimpulkan secara umum nanti kalau N dikali dengan A log B sama saja dengan A log B pangkat N. Ya. Ini bisa dibalik juga. Gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. 2 log 25 dikurang 3 log 5 tambah log 20. Ya. Ini 2 log 25 bisa kita ubah menjadi log 25 pangkat 2. Yang 3 log pangkat 3 log 5 menjadi log 5 pangkat 3. Ini kan kalau nggak ada koefisien di depannya ya tidak berubah ya. Nah, log 25 pangkat 2 dikurang dengan log 5 pangkat 3 dikurang. Ini bisa diubah berdasarkan sifat yang kedua. Sifat yang ketiga ya menjadi pembagian 25 dibagi dengan 5 ya, hasilnya log 5. Nah, ini kan penjumlahan ya, bisa diubah jadi bentuk perkalian berdasarkan sifat yang kedua, sehingga sifat pertama ini tadi ya log 5 kali 20 log 100 sama dengan 2. Ini contoh dan pembuktiannya untuk sifat yang ketiga. Nah, kita masuk sifat yang keempat, yaitu mengubah bilangan pokok logaritma. Sifat keempat, A log B sama dengan log B dibagi dengan log A. Ya, jadi ini ada perubahan, kita lihat nih ya, log B dibagi dengan log A. Nah, bagaimana pembuktiannya? Kita pakai pembuktian sifat keempat ini dengan permisalan. Jadi A log B itu sama dengan M. Ya, misalkan A log B itu sama dengan M, maka bentuk eksponen ini kan ini ya, A pangkat M sama dengan B ya. Nah, kalau kemudian bilangan pokoknya N ini A ini diubah dengan N, N log B sama saja kan dengan N log, nah B nya tadi yang ada di sini ya akan sama dengan A pangkat M ya gitu. Oke. Nah, ini yang ini kalau kita mengacu kepada sifat sebelumnya, yang ini ya sifat yang ini, sifat pangkatan ini, maka pangkatnya kan diturunkan tuh, M sama dengan A dikali dengan N log A ya. Nah, kalau kita mau nyari M saja, maka M sama dengan ini N log B dibagi dengan ini yang pengalih dari N ini, sehingga M di permisalan tadi sebagai log B, A log B ya, M sebagai A log B sama saja dengan N log B dibagi dengan A log A. Nah, begitu. Contoh soal bisa kita lihat di sini. Jika 2 log 3 sama dengan A, nyatakan bentuk logaritma 8 log 3 ke dalam A. Jadi ini yang ditanya, ini modalnya nih. Gitu. Nah, bagaimana menyelesaikannya? 8 log 3. 8 log 3 itu kita ubah menjadi, berdasarkan sifat ini menjadi log 3 dibagi dengan log 8. Log 3, nah log 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Log 3 dibagi dengan log 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini kalau pangkatnya naik ke atas jadi sepertiga kali log 3 per log 2. Log 3 per log 2 ya, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 log 3 berdasarkan sifat ini ya, sifat yang ini ya, sifat yang kedua ya, ini ya sifat yang kedua ya, sifat yang keempat ya. Nah, 2 log 3 ini sudah ada di permisalan sebagai A, jadi bisa kita gantikan aja jadi sepertiga A kali A. Itu sifat yang keempat. Nah, kemudian sifat yang kelima, ini agak ngebut dikit ya. A log B sama dengan 1 per B log A ya, kita pahami dulu rumus bentuk sifat yang kelima ini ya. Di sini A log B diubah menjadi 1 per, nah tetapi di penyebutnya ini kalau kita lihat ini kan berubah nih ya, absis jadi
numeris jadi absis. Nah, gitu ya. Nah, pembuktiannya bisa dilihat di sini. Jadi dimisalkan bahwa nanti numeris ya, absisnya n sama dengan b, maka untuk a log b itu kalau kita menggunakan sifat yang keempat, ini kan sama saja dengan log b dibagi dengan log a ya, gitu. Log b dibagi dengan log a ya. Kalau pangkat numeris absisnya itu disamakan dengan b ya, jadi log b sama dengan b log b per b log a. Nah, b log b itu kan 1 ya, ini sifat identitas, per b log a, sehingga bentuk ini maksudnya bentuk a log b itu sama saja dengan 1 per b log a, gitu ya. Nah, yang di atas ini kan sebagai dasar saja untuk perubahan sifat yang keempat. Yang kedua ini absisnya diubah jadi b, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, nah contohnya misalnya tentukan nilai 2 log 8 dengan 64 log 4 ya, bisa kita lihat di sini 2 log 8 itu kalau kita pakai bentuk eksponen aja kan, 2 pangkat berapa sama dengan 8 kan sebenarnya lebih mudah ya. Nah, tapi boleh saja kita menggunakan sifat yang kelima ini ya, seperti ini ya. Begitu juga dengan 64 log 4 ya, bisa menggunakan sifat ini, sifat yang kelima ini. Bisa juga sebenarnya ke sifat, tinggal mengubah ke eksponen aja ya, 64 log 4 sama dengan 64 pangkat berapa sama dengan 4. Jadi kita dapatkan ini adalah sepertiga. Oke, lanjut sifat yang keenam ya. Sifat keenam ini adalah perluasan dari sifat perkalian logaritma ya. Jadi kalau kita ketemu dengan bentuk logaritma seperti ini, a log b dikali b log c sama dengan, maka dia bisa digabung, disingkat menjadi a log c. Nah, kita pahami rumusnya di sini antara absis dari logaritma yang kedua dengan numeris dari logaritma pertama kan sama-sama ya, b. Nah, di notasi sifatnya ini kan, berarti ini dipotong aja nih, dihapus saja, sehingga menjadi a log c, jadi lebih singkat. Jadi caranya ini ya, numeris sama dengan absisnya. Pembuktiannya seperti ini. Jadi andaikan a log b ya, itu kita ubah menjadi bentuk pembagian berdasarkan sifat keempat kan, menjadi log b dibagi dengan log a ya. Kemudian log c itu menjadi log c per log b ya. Nah, kemudian ini kalau kita masukkan permisalannya ini ke rumusannya menjadi ini ya, n log b per n log a dikali dengan n log c per n log b ya. Oke, nah ini secara singkat nanti ya, kalau kita sederhanakan perkalian ini, kita dapatkan ini n log c per n log a ya. Nah, n log c per n log a ya, ini secara sederhana ya, berdasarkan sifat yang keempat ya, bisa kita nyatakan dalam bentuk a log c begitu saja ya. Nah, sebelah sini sudah menunggu nih persamaannya, jadi a log b dikali dengan b log c sama dengan a log c, dianggap sama ya. Singkat contoh seperti ini. Contoh yang pertama, ini ada contoh yang kedua, 2 log 5 dikali 5 log 64. Ini disederhanakan menjadi 2 log 5 2 log 64 ya. Absis dan barisnya sama, jadi disingkat saja. Sehingga nanti bisa kita dapatkan hasilnya 6. Begitu juga dengan 2 log 25 dikali dengan 5 log 3 dikali 3 log 32. Nah, ini bisa kita samakan ini. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. Ini 3 ya. Ini 9 ini bisa menjadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2. Oke. Sehingga yang 2 log 5 pangkat 2, 2-nya diturunkan menjadi 2 log 5. Ini 5 log 3 tidak berubah. Nah, yang ini ya, ini berapa nih? 3 ya. Oke, 3. Ini 3 tadi ya, harusnya 3, ini salah nih, langsung 3 log
2 pangkat 5 sama 5 kali 3 log 2, makanya itu sifat yang ke-3 log 4 ya. Nah lalu kemudian ini udah sama, bisa digabung ya menjadi 2 log berapa? 2 dikali 2 log 3 dikali dengan 5 log 3. Oh ini ya, maaf ini dikumpulkan dulu saja dulu, maksudnya koefisiennya kalau udah diurutkan ini sama jadi potongan ya 2 log 2 log 2 1 jadi 10 disingkat. Oke, ini sifat yang ke-6. Kita ngebut nih sifat yang ke-7, perluasan sifat perpangkatan ya, yaitu A pangkat M sama dengan log B pangkat M. Nah ini bisa dinyatakan nanti dalam bentuk sederhananya menjadi M per N dikali A log B. Jadi kalau absis dan numerisnya itu sama-sama berpangkat, maka pangkatnya diturunkan menjadi M per N dikali dengan A log B. Untuk pembuktiannya kita bisa dilihat di sini ya, A kali N log B pangkat M itu sama dengan C. Kalau dinyatakan dalam bentuk eksponen menjadi A pangkat N dipangkatkan dengan C sama dengan B pangkat M. Ini pangkat ini ya, ini tulisannya salah. Oke, harap dimaklum ya. Nah selanjutnya A pangkat N dikali C, pangkat C sama dengan B pangkat M. Ini kalau diuraikan jadi seperti ini ya, A pangkat N dikali C sama dengan B pangkat M ya. Nah tadi B pangkat M ya, kalau kita cari B nya saja ya, oke, B nya saja, maka B menjadi sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N kali C ya. Ini mengubah dari bentuk penyelesaiannya ya. Nah selanjutnya B sama dengan A pangkat N dikali C per M, ini dirubah lagi ke bentuk pangkat ya. Maka kalau sudah, lalu selanjutnya ini kita nyatakan dalam bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan N dikali C per M ya. Nah itu kemudian ruas kiri dan kanan kita kali dengan M per N ya. Kalau kita kali dengan M per N, maka sederhananya menjadi seperti ini ya, A M per N dikali A log B sama dengan, nah ini kan kalau dikali dengan M per N kan habis ya, M per N nya tinggal C saja ya, sehingga secara sederhana ya C nya yang tadi udah kita misalkan, kita masukkan ke sini ya, yaitu A pangkat N log B pangkat M, sehingga bisa disamakan bahwa bentuk ini A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali dengan A log B itu ya. Nah contohnya bisa dilihat di sini, 22 log 4 pangkat 3 sama dengan ya 3 per, ini bukan 22 ya, 2 pangkat 2 sebenarnya ya. Oke, 3 per 2 log 4 ya, sama dengan log 4 itu kan 2 ya, ini kan 2 log 4 ya, sama dengan 3 per 2 dikali dengan 2 ya, dapatnya adalah 3. Penulisannya agak kurang pas ya. Kemudian contoh yang kedua, 24 log 3 akar 32 ya, akar 32 nya diubah jadi bentuk pangkat menjadi 24 log 32 pangkat 4 ya. Nah kemudian pangkatnya menjadi 1/2 dibagi dengan 1/4 ya. Ini pangkat 4, 2 pangkat 4 itu sebenarnya bukan 24 ya. Nah, soalnya ini agak keliru penulisannya ya. Sehingga
setengah dibagi dengan 1/4/8, 2 log 32 nya kita dapatkan 5. Jadi 8 dikali 5 adalah 5/8. Ini mohon maaf, ini ada kekeliruan dalam penulisan, harusnya 2/2 dengan 2/4 ya di soal. Oke, itu sifat yang ke-7. Selanjutnya sifat yang ke-8. Nah, untuk sifat yang ke-8 ini A pangkat N log B pangkat N sama dengan A log B. Ya, kalau pangkatnya sama untuk asus dan numerisnya, maka pangkatnya diabaikan saja, ya tinggal A log B. Jadi pembuktiannya ini menggunakan sifat 7, sama saja pembuktiannya. Nah, contohnya ini ya. 2 log 3 sama dengan A. Kalau dinyatakan dalam bentuk 8 log 27 menjadi 8-nya itu 2/3, 27-nya itu kan 3/3. Nah, ini kan sama-sama berpangkat 3 ya. Sehingga cukup dinyatakan dalam 2 log 3. 2 log 3 adalah A. Jadi hasilnya adalah A. Selanjutnya sifat yang ke-9. Perluasan dari sifat sebelumnya. A dipangkatkan dengan A log B sama dengan B. Ya. Nah, pembuktiannya ini A log B yang ini kalau kita misalkan dengan C ya, kemudian dinyatakan dalam bentuk pangkat menjadi A pangkat C sama dengan B ya. Nah, A pangkat A log B, karena A log B nya sudah dipisahkan dengan C ya, berarti A pangkat C sama dengan B ya. Nah, sehingga A pangkat A log B sama dengan ya, karena A pangkat C sama dengan B, baik kita bisa tuliskan saja A pangkat C itu sama dengan B. Begitu ya. Nah, contoh sederhana seperti ini nih, 2 pangkat 2 log 5. Berapa 2 pangkat 2 log 5 berarti? Ya langsung saja ini diabaikan, tinggal lihat ke B-nya aja ya. Ini 3 pangkat 3 log 4 ya, 4, 5 pangkat 5 log 5, 10, 7 pangkat 7 log 25. Kemudian sifat yang terakhir, sifat ke-10 ya. Sifat yang ke-10 ini kebalikan dari sifat yang sebelumnya. A log B per C sama dengan min A log C per B. Ini nggak ada berubah ya, cuma berubah ini aja logaritma yang mau dicari nilainya ya. Nah, kalau dia mau dibalik ya, mungkin misalnya pembilangnya lebih besar dari penyebut, atau sebaliknya penyebut lebih besar dari pembilang, supaya mudah mencari hasil pembagiannya kita balik aja, tapi syaratnya ini jadi negatif. Nah, pembuktiannya ini pembuktian ini menggunakan sifat 2 ya. A log B per C bentuk pembagian itu menjadi pengurangan ya. Nah, kemudian kalau ini kita balik ya, A log C dikurang dengan A log B ya. Ini penyesuaian saja dari operasional hitungnya ya. Ini kalau di negatif ini kita kalikan kembali dengan masing-masing bilangan di dalam tanda kurung ini, kan dia akan sama dengan di atas. Ini artinya tidak ada perubahan antara manipulasi aljabar yang di atas dengan yang di bawah ini ya. Nah, bentuk A log C dikurang A log B ini kan bentuk pengurangan nih. Kalau berdasarkan sifat yang kedua, dia bisa diubah menjadi bentuk pembagian A log C per B ya. Nah, sehingga secara sederhana A log B per C itu sama dengan min negatif dari A log C per B. Nah, contohnya seperti ini. Contoh soal 2 log 4 dibagi 2. Ini kan 2 log 2 sebenarnya kan sudah bisa 1 ya. Ini 4 log 32 dibagi 4 ya. 6 ya. Oke, ini diubah seperti ini menjadi 1/16 ya. 16 itu kan 4 kali 2 ya. Biasanya adalah min 2. Oke. Baik, itu sifat yang ke-10. Ya, sudah selesai pembuktiannya, kemudian contoh-contohnya. Mungkin cukup demikian ya uraian dari materi tentang sifat-sifat hitung logaritma. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Nanti untuk lebih mendalami materi ini,
Anak-anak nanti bisa menyelesaikan latihan individu ini, latihan mandiri. Jangan lupa nanti sama, jadi selesaikan di buku latihan, lalu kemudian nanti selesai dipoto, upload, kirim ke classroom masing-masing ya. Waktunya 1 pekan ke depan sampai tanggal 7 ya, atau paling lambat tanggal 8 ya November. Ini soalnya ini ada semua di buku ini ya, buku anak ini. Bisa dilihat di latihannya. Ini ada 10 soal total dikerjakan ya. Kalau bisa usahakan betul semua supaya hasilnya juga maksimal. Demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan pertemuan kita pada pekan ini ya. Selamat belajar, tetap semangat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.